Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Atas rahmat anugerah-Mu, Kau masih memelihara kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu. Ada di dalam kemah pertemuan. Ada di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Sebab kami membutuhkan kasih-Mu. Kami membutuhkan pimpinan-Mu Tuhan. Sebab Engkau berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau berfirman dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah kepada orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ampun Tuhan. Tutup sebelum kami beraktivitas pada hari ini Jumat pagi tanggal 19 November 2021. Kini tangan-Mu dan berkat-Mu turun atas kami semua. Dan kami andalkan Engkau Tuhan. Dan Kau berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itulah kami anak-anak-Mu yang senantiasa di dalam penyertaan, pemeliharaan yang sempurna bersama Engkau. Rohani kami sehat, jasmani kami sehat. Sehingga tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna. Sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tidak bercacat celah. Dan hidupku, kami semua anak menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Tuhan Yesus berkenan Bapa, Kau angkat kami rapture, berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapa yang sempurna, Raja di atas segala raja. Karena hidup kami nanti kelak bersama Engkau di kerajaan yang tidak tergoncangkan, kekal selama-lamanya. Kuduskan tubuh jiwa roh kami, telinga hati kami, pikiran kami. Izinkan sebentar kami baca firman-Mu. Dan Tuhan Yesus memberkati kami semua. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Segala keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua hamba-hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Amin, haleluya. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Haleluya. Sekarang Tuhan Yesus kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, kita selalu minta berkat Tuhan, berkat keselamatan, berkat rohani, berkat jasmani. Sebab tanpa Tuhan, di luar Tuhan tidak ada berkat.
berkat itu hanya datang dari Yesus Kristus. Setan hanya bisa memberikan berkat itu, berkat kutuk itu dari setan. Bukan berkat yang sejati, bukan berkat yang penuh dengan cinta kasih sayang. Berkat setan itu berkat yang berdampak pada kutukan, bahkan bisa sampai masuk di dalam neraka. Itu berkat setan. Tapi berkat dari Tuhan, berkat damai sejahtera, di dalamnya ada kebenaran Tuhan, dan sukacita Roh Kudus akan membawa kita masuk di dalam kerajaan kekal buat selama-lamanya. Janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini, bukan besok, hari ini. Kita ajarkan tiap hari kita harus baca firman Tuhan. Maka firman Tuhan bukan dikatakan di Ulangan 28, bukan firman Tuhan disampaikan besok atau minggu depan, bulan depan. No, today, this time, saat ini kita mau cari firman Tuhan. Kita ambil bagian di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka janji Tuhan, Tuhan Allahmu Yesus Kristus akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Karena semua bangsa ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan agung, mulia, sempurna Tuhan. Bahkan segala berkat akan datang kepada kita. Jadi bagian kita jika kita mendengar suara Tuhan Allah kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini kita perjanjian lama, puji Tuhan. Kalau malam perjanjian baru, rutin Bapak Ibu ya. Kita saling mendoakan, Bapak Ibu juga mendoakan saya. Saya mendoakan Bapak Ibu supaya semua kita sehat dan senantiasa di dalam berkat kasih setia Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita buka, semua baca kitab Ulangan, kitab Yosua ya. Ulangan sudah kita baca ya. Yosua pasal 19 ayat 1 sampai 51. Cukup panjang ya, supaya kita selesaikan satu pasal ini karena berkait dengan berkat Tuhan. Yosua pasal 19 ayat 1, demikian firman Tuhan. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Berseba, Seba, Molada, Hasar, Soal, Bala, Esem, El-Tolat, Betul, Horma, Siklak, Bet Hamar Kabot, Hasar Susa, Bet Lebaut dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya. Enrimon, Eter dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi sampai ke Badat Ber, yakni Rama yang di tanah selatan, itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Sebulan menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit, ke sebelah barat. Batas mereka naik ke Marala, menyinggung Debeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu berbalik ke timur ke arah matahari terbit melalui daerah Kislot Tabor menuju Dobrat naik ke Yafia. Dan dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit ke Gad Hefer, ke Etkasin menuju Rimon dan melengkung ke Nia. Kemudian batas itu membelok mengelilingnya di sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yiftael. Lagi Katat, Nahal, Simron, Yeldala dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Sebulan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah-daerah mereka Yedisil, Kesulot, Sunem, Efraim, Sion, Anharat, Rabit, Kislon, Ebes, Remet, Enganim, Enada, dan Bet-Pases. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Salsima, dan Bet-Semes. Dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Sakar, menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asyir menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alameleh, Ahmad, dan Misal. Dari batas yang menyinggung gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet Dagon, menyinggung daerah Sebulon dan lembah Yiftael di sebelah utara, Bet Emek dan Nihel, dan menuju ke Kabul sebelah utara.
dan ke Ekron, Rehob, Hotmon, dan Kana sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahal dan Asib. Uma, Afek, dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asir, menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi Bani Naftali keluarlah undiannya ke-6, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, daerah mereka mulai dari Khalaf, dari pohon Tarbantin di Sabaim, Adaminekeb dan Yabnail sampai ke Lahum dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat Asot Tabor, dari sana menuju Hakok, menyinggung daerah Sibulan di sebelah selatan, menyinggung daerah Asir di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Sidim, Herhamat, bahkan Rahat, Kineret, Adama, Rama, Hasor, Kades, Edrei, dan Hasor, Yison, Migdal, El, Horem, Ben-Hanat, dan Bet-Semes, 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota itu dengan desa-desanya. Bagi suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ke-7. Daerah milik pusaka mereka ialah Sora, Estayol, Ersamas, Salabin, Ayolon, Yiftla, Elon, Dimna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Ben-Barak, Gad Rimon, Meyarkon, dan Rakon bersama-sama dengan daerah seberang Yafu. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalan Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan mana Lesem itu, dan menurut nama Dan bapak leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikan nama milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnan Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan meletapnya mereka di sana. Ayat 51 terakhir. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eliezer, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Demikian diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Satu Fatsal 19 sudah selesai, dari 1 sampai 51. Memang membaca ini cukup dengan mata yang teliti, Bapak. Kadang-kadang mulut kepleset, saya mohon maaf ya. Karena apa? Ini namanya kadang-kadang namanya susah-susah ya. Saya minta ampun sama Tuhan, namanya susah-susah. Tapi justru Tuhan izinkan ini, baca pelan-pelan, susah-susah. Karena belajar kita memiliki karakter sabar. Ya. Memiliki karakter setia. Memiliki karakter tekun. Ya. Mau memiliki karakter apa lagi? Taat, patuh. Jadi Bapak Ibu diizinkan nama Tuhan itu baca sukar-sukar. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan dengan mudah Bapak Ibu. Termasuk Musa dipimpin Tuhan, enak aja menjadi pemimpin, gampang ya. Jadi kita kalau pimpin jadi presiden, jadi menteri, jadi kepala, kelihatan kita, wah enak ya ditunjuk Tuhan jadi pemimpin. Padahal sebetulnya gak enaknya kenapa Bapak Ibu? Tanggung jawab itu, harus tanggung jawab itu. Bukan seenak menjadi seorang presiden, seenaknya. Tidak, ada tugas dan tanggung jawab. Kita menjadi hamba Tuhan, ada tugas tanggung jawab. Harus mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Setiap kita harus bertanggung jawab. Sebab sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, saudara. Ibrani pasal 4 ayat 13. Setiap kita, oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita lakukan semua pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena semua ada konsekuensinya. Kita hidup enak-enak di luar firman, silakan. Hidup itu semua pilihan kok. Bapak Ibu tidak mau baca Alkitab, silakan. Tidak mau dengarkan hamba Tuhan, silakan. Hidup kebebasan. Tapi semua ada resiko yang harus kita tanggung. Nanti, kalau sudah sampai di finish, kalau saudara bad finish, mencapai terakhir di titik garis terakhir, tapi bad atau the worst, yang terjelek, gak bisa masuk surga Bapak Ibu. Justru ini kita mau masuk yang terakhir. Kita mau finishing well. Kita mau akhiri dengan baik. Karena dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu malu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak bisa disembunyikan, saudara. Saudara mau sembunyi kemana? Di gua. Sampai ke ujung paling dalam di dasar laut pun. Ya, saudara kali-kali di dasar laut. Bersembunyi lagi paling dalam di ujung bumi. Mata Tuhan ada di segala tempat.
Dikatakan sini, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Takut, saudara. Kemurahan Tuhan loh. Saya menjadi hamba Tuhan yang takut sama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan itu dilihat sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya selalu katakan, Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita dituntut tanggung jawab loh. Ya, saya sebagai hamba Tuhan yang sudah ditetapkan Tuhan sebagai hamba Tuhan, dituntut tanggung jawab. Hidup tidak boleh seenak-enaknya, saudara. Sebab Tuhan bicara juga di saya, di Yeremia. Ya, Yeremia pasal 48 ayat 10. Itu kalau nanti kita lalai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu lalai, itu nanti akan dihukum sama Tuhan loh. Coba tertulis. Yeremia 48 ayat 10, terkutuk. Yeremia 48 ayat 10, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi saya dituntut sama Tuhan. Ini kan pekerjaan Tuhan ini, bukan pekerjaan saya. Saya baca firman Tuhan. Dan saya melaksanakan firman, karena firman Tuhan berkata, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman, termasuk hamba-hamba Tuhan yang saya kasih. Semua setiap kita melaksanakan tugas firman Tuhan seperti bangsa Israel yang kita baca. Semua dah lengkap, Bapak ya. Seluruh bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel sudah dikasih tempat milik pusaka masing-masing sama Tuhan. Nah, sekarang demikian juga kita. Setiap kita sudah diberkati sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, apakah kita mau hidup enak-enakan? Nggak bisa, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan kita dituntut tanggung jawab. Tugas yang Tuhan berikan buat kita harus kita finishing well. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Coba kita lihat ini. Waktu Yosua pasal 18 ya. Ada 7 kan suku di antara urusan yang belum dapat bagian padahal sudah dikasih. Maka dibilangin sama Yosua kan, ayo jangan malas-malas. Pada dia 3 waktu saya terangkan yang lalu tuh. Kan tinggal 7. Ternyata kalau kita baca dalam Yosua 19 ini semua ada 7, Bapak. Saya tadi kan saya sudah 7. Ya. Di ayat yang 40 mereka keluarlah undian yang ke-7. Nah, bagi Bani Dan. Lengkap di sini. Jadi artinya apa? Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan sudah lengkap memberikan berkat buat kita. Tapi responnya kita sekarang seperti apa? Banyak karena Tuhan sudah diberkati sama Tuhan, tapi tidak terima kasih sama Tuhan. Bentuk terima kasih cuma dengan mulut, Tuhan terima kasih. Bukan itu maksud Tuhan. Kita harus do something. Kita sudah mendapatkan sesuatu, get something dari Tuhan. Kita terima blessing dari Tuhan. Sekarang apa respon kita kepada Tuhan? Kita sudah, saya katakan kemarin ya, kita sudah dibeli dengan harga tunai sama Tuhan. Tapi kita firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 20. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Hidup ini milik Tuhan, Bapak Ibu. Saya menangis kepada Tuhan. Apalagi yang harus kami kerjakan, Tuhan. Saya sangat diberkati sama Tuhan. Rohani, jasmani saya dipelihara sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu sudah dipelihara sama Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan buat Tuhan? Mari. Selagi kesempatan masih ada, saudara, jangan sia-siakan. Seperti bangsa Israel. Ya, jangan sia-siakan loh. Senantiasa di ayat 51 dikatakan di kalimat terakhir oleh Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Demikian selesaikan mereka pembuat. Selesai, kita harus finishing well. Kita harus lakukan tugas tanggung jawab sungguh-sungguh. Sebagai terakhir, saya mau kasih ayat Matius 24 ayat 46. Matius 24 ayat 46 sebagai terakhir. Berbagai hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara semua adalah hamba Tuhan. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja segala raja. Setiap kita dikasih tugas sama Tuhan. Ada misi yang sempurna. Ada holy purpose, tujuan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan hidup dengan sia-sia. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Hidup jangan sampai lalai. Karena Tuhan berkatakan, berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas yang mulia ketika Tuhan itu datang. Saya sampai Yesus datang, saya komit bersama para hamba Tuhan, anak Tuhan semua, mari kita komit melaksanakan tugas yang mulia, melayani pekerjaan Tuhan. Saya teringat almarhum papi mami saya adalah seorang hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan di atas 60 tahun, Bapak Ibu. Dia selalu berkata pada waktu saya sebelum dulu hamba Tuhan, masih saya kerja di bank dulu, saya bengkel dulu. Papi selalu telepon kepada saya, "Nak, Yakob, melayani Tuhan adalah melayani pekerjaan yang jauh lebih mulia.
pekerjaan yang termulia. Karena bos kamu Tuhan Yesus, pencipta langit bumi, bukan manusia. Kalau bos manusia bisa mati, boy. Ya, dulu bos saya almarhum Om Lim Siu Leong, waktu saya bekerja di bank di BCA. Om Lim mati sekarang. Semua mati, manusia mati. Presiden bisa meninggal, semua raja-raja bisa meninggal. Tapi Tuhan Yesus dia mati pada hari ketiga, bangkit, membuktikan bahwa dia raja segala raja. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Selagi ada kesempatan, berbagai hamba yang didapati tuannya, Yesus melihat setiap tugas kita. Apakah kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tugas dan berasa tanggung jawab. Di situ Tuhan akan memberkati kita. Mari kita simpan pelihara iman, keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Setiap kita mengemban tugas, laksanakan tugas setiap kita dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa cinta kepada Tuhan. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang dan memberkati kita semua. Amin. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu alam. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Curahkan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Laksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya kepada Tuhan Yesus, supaya suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel.